Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah zinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak hingga saat ini, hingga detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-296, yaitu birru asdiqail ab wal wal aqarib, yaitu berbuat baik kepada teman dekat, orang tua ataupun kerabat. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, min kamali birril walidain, termasuk kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan silah asdiqaihima. Salah satunya adalah dengan menyambung berbuat baik kepada teman dekat orang tua. Kenapa? Karena itu bisa memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang tua kita. Ya. Li'anna zalika yudkhilu surur ala nafsaihima. Itu bisa memasukkan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Karena teman dekat orang tua yang tentu saja yang soleh, ya, dan mereka senantiasa berteman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya almaru ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Berarti kita melihat teman-teman dekat orang tua kita yang soleh, ya. Ketika orang tua kita memiliki teman dekat yang soleh, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada teman-teman dekat orang tua kita yang soleh. Sebagaimana tadi termasuk kamal, kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua kita, itu berbuat baik juga kepada teman-teman dekat yang soleh dari orang tua kita. Apalagi jika mereka, orang tua kita, sudah meninggal. Sebagaimana nanti kita akan bacakan hadis tentang cara berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah meninggal. Itu dengan cara, salah satunya adalah berbuat baik kepada teman dekat orang tua kita. Ya, kita akan baca 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang masalah ini, ya. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga ada hadis Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar juga. Yang kedua ada hadis Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Dan yang ketiga hadis Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri an yasila rajulu wudda abihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, sesungguhnya termasuk berbuat bakti kepada kedua orang tua yang paling baik adalah an yasila rajul wudda abihi. Seseorang menyambung berbuat baik kepada teman dekat orang tuanya. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar juga radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Bahwasanya ada seseorang dari orang Arab Badui, ya, bertemu dengan
Abdullah bin Umar, atau Abdullah bin Umar bertemu dengan laki-laki ini di sebuah jalan, di jalan-jalan kota Mekah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar pun mengucapkan salam kepada orang Arab Badui tersebut. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Kemudian orang Arab Badui itu diberikan keledai yang biasa ditunggangi oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Kemudian Abdullah bin Umar pun melepas imamah yang ada di kepalanya, kemudian diberikan kepada orang Arab Badui tersebut. Abdullah bin Dinar melihat fenomena tadi, beliau mengatakan, Aslahaqallahu innahumul a'rabu wa hum yardawna bil yasir. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, wahai Abdullah bin Umar. Sungguhnya itu orang Arab Badui, mereka suka, mereka sudah ridho, mereka sudah rela kalau diberikan sesuatu yang sesuatu yang kecil, yang biasa aja. Ya, tidak perlu Anda sampai memberikan kendaraan Anda kepada dia, sampai Anda memberikan imamah Anda kepada dia, nggak perlu. Cukup berikan sesuatu yang biasa-biasa aja kepada dia, orang Arab Badui gitu. Kata Abdullah bin Dinar kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada Abdullah bin Dinar, "Inna aba hadza kana wuddan li Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu." Sungguhnya bapak orang ini nih adalah teman dekat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bapakku. Kata siapa? Abdullah bin Umar. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri silatur rajul ahla wuddi abihi." Sesungguhnya berbuat baik yang paling sempurna adalah seseorang berbuat baik kepada teman dekat orang tuanya, teman dekat bapaknya ataupun ibunya. Jadi dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya yang pertama min birril walidain, termasuk salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah antasila asdiqaahum wa ashabahum ba'da mautihim. Itu kita berbuat baik, kita menyambung silaturahim kepada teman dekat teman dekat orang tua kita. Yang tentu saja teman dekat orang tua kita adalah teman dekat yang soleh. Karena itu bisa berpengaruh kepada kesolehan kita juga. Ba'da mautihim, setelah kematian kedua orang tua kita. Walau bil qalil, walaupun dengan sesuatu yang sedikit, kita berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Ini akan menjadikan seseorang mendapatkan pahala yang besar, termasuk akmal min akmali birril walidain, termasuk salah satu kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Bisa juga dengan biziarah, dengan cara mengunjungi teman dekat orang tua kita, atau bil kalimatit thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang sopan, santun, dengan kalimat yang menyenangkan misalnya. Ya, ketemu teman dekat orang tua kita, Assalamualaikum, Bapak gimana kabarnya, dan seterusnya. Itu salah satu cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita ketika mereka sudah wafat. Pelajaran yang selanjutnya juga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ta'limu adabid du'a fi qaulihim ghafarallahu laka wa aslahakallah. Mengajarkan adab dalam berdoa dengan mengucapkan ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni dosamu, wa aslahakallah. Ya, kita biasakan setiap ucapan yang kita lontarkan itu mengandung doa kebaikan untuk diri kita, untuk orang lain, ya. Doakan kebaikan, semoga Allah mengampuni dosamu, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, semoga Allah melancarkan rizkimu, semoga Allah memudahkan urusanmu, dan seterusnya. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh, nggak ada masalah ya. Cuma itu bukan kebiasaan orang Indonesia, makanya orang Arab kalau bicara itu biasanya dipenuhi dengan doa, ghafarallahu laka, barakallahu fik, ya, Allahu yubarik fik, ya, aslahakallahu,
Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kebiasaan mereka orang Arab. Oleh karena itu ini termasuk adab yang baik. Ya, ketika kita bicara, kita mendoakan lawan bicara kita dengan doa-doa yang baik. Pelajaran yang ketiga yaitu min tamamil bir wasilah al-infaqu ala asdiqai walidaih. Termasuk salah satu kesempurnaan berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga menyambung hubungan baik juga kepada teman atau sahabat dekat orang tua kita yang soleh dengan memberikan hadiah. Dengan memberikan hadiah kepada teman dekat orang tua kita. Bagaimana kita lihat Abdullah bin Umar memberikan kendaraannya, subhanallah. Padahal itu kendaraan yang biasa dipakai. Himar. Ala himarin yarkabuhu. Biasa keledai yang biasa dia pakai untuk kemana-mana. Tapi diberikan kepada teman dekat bapaknya, teman dekat ayahnya. Yaitu teman dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia sedang menggunakan imamah. Dia sedang menggunakan penutup kepala tuh. Kemudian dilepas penutup kepalanya diberikan kepada teman dekat ayahnya. Subhanallah. Ini termasuk salah satu cara berbuat baik kepada sahabat atau teman dekat orang tua kita. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah keutamaannya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu termasuk orang yang atau sahabat yang sangat memperhatikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai diriwayatkan kemana Nabi SAW pergi, ya Abdullah bin Umar ikut. Sampai tapak kaki Nabi diinjak juga oleh Abdullah bin Umar kemana Nabi pergi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking semangatnya beliau dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kita baca hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun min Bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawai syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Kata Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salimah, dari suku Bani Salimah. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua saya setelah mereka meninggal? Kemudian Nabi SAW bersabda, na'am, as-salatu alaihima, wal istighfaru lahuma, wa infazu ahdihima, wasilatul rahimillati la tusalu illa bihima, wa ikramu sadiqihima, rawahu Abu Dawud. Ya, kata Nabi SAW, iya bisa. Engkau masih bisa berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuamu, walaupun mereka sudah meninggal. Caranya gimana? Yang pertama, as-salatu alaihima. Yang dimaksud dengan as-salatu alaihima di sini maknanya adalah mendoakan mereka. Mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Dan tentu saja mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua di dalam salat, ya. Ketika di waktu-waktu diijabahnya doa dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, posisi di mana kita sedang salat dan paling dekat dengan Allah ketika sujud. Makanya Nabi memerintahkan, menganjurkan faksiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ketika sujud perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, menyayangi mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini cara yang pertama, as-salatu alaihima, mendoakan mereka. Yang kedua, al-istighfaru lahuma, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, infazu ahdihima, menunaikan janji atau mungkin wasiat
Kalau misalnya orang tua kita punya wasiat, maka tunaikan, jalankan. Selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, silaturahim allati la tusol illa bihima. Menyambung silaturahim yang tidak bisa disambung kecuali dengan keduanya. Artinya apa? Orang tua kita biasa menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabat mereka ketika mereka masih hidup. Dan kita berusaha untuk menyambungnya kembali. Jangan sampai putus. Kita tetap menyambung silaturahim kepada kerabat, keluarga, orang tua kita yang ketika mereka masih hidup. Ya. Dan ketika orang tua kita sudah wafat dan kerabat orang tua kita masih hidup, kita berusaha sambung. Itu salah satu cara berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, ya walaupun mereka sudah tiada, walaupun mereka sudah wafat. Yang kelima, ikramu sodikihima, itu memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga Sunan Abu Daud nomor 5142, dalam Sunan Ibnu Majah nomor 3664, dan yang lainnya. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad hadis nomor 35. Tapi ternyata hadis ini dhaif. Ya, secara sanad hadis ini dhaif. Ternyata di dalamnya ada perawi bernama Abdurrahman bin Sulaiman dari Usaid bin Ali bin Ubaid As-Sa'idi dari bapaknya. Dan sanadnya lemah. Kenapa? Karena Ali bin Ubaid As-Sa'idi ini majhul. Orangnya majhul, tidak diketahui siapa dia. Adapun perawi-perawi yang lain semuanya sikot. Tapi kita bisa ambil faidah pelajaran dari hadis ini. Tentu saja yang pertama, igtinamu fursati wujudil abawain au ahadihima. Kesempatan untuk mendulang pahala yang besar selama orang tua kita masih hidup. Selama orang tua kita masih hidup, itu kesempatan anak untuk berbuat baik, berbakti kepada mereka dengan cara ya mematuhi perintah mereka selama perintah mereka adalah perintah yang baik, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berbuat baik secara umum. Karena berbakti kepada kedua orang tua kita, yang dimaksud dengan berbakti adalah berbuat baik kepada mereka yang kita mampu untuk melakukannya. Segala hal dari perbuatan baik. Apa saja. Bahkan mungkin kalau misalnya kita sudah kerja, kita punya gaji kita diserahkan semua untuk orang tua kita, itu nggak bakalan cukup sebenarnya untuk mengganti apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita untuk kita. Iya. Walaupun kita menyerahkan hidup kita seluruhnya untuk orang tua kita, itu tidak akan mampu, tidak akan bisa mengganti kebaikan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, maka lakukan. Maka itu termasuk bir. Selama mereka masih hidup, mereka adalah pintu surga untuk kita. Pintu surga untuk kita. Maka manfaatkan kesempatan itu. Kalau mereka sudah tiada, kalau mereka sudah wafat, maka kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Iya. Yang tersisa hanya bisa berbakti kepada mereka, kedua orang tua kita, setelah mereka tiada. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, min birril mar'i liwalidayhi, termasuk cara orang berbuat baik kepada kedua orang tuanya ketika mereka sudah wafat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, itu dengan mendoakan mereka. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan kita juga berdoa semoga Allah menerima amalan-amalan baik yang dilakukan oleh orang tua kita selama mereka masih hidup. Ya. Dan juga kita berusaha untuk menjalankan wasiatnya kalau ada, ya. Dan ingat, ini pernah kita bahas tentang wasiat, dan wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik juga dari hadis ini adalah al-hirsu ala tarbiyatil aulad. Ya, anjuran
untuk senantiasa mengajarkan anak-anak dengan pendidikan yang baik, ya, sehingga mereka bermanfaat untuk orang tuanya, bermanfaat ketika orang tuanya masih hidup ataupun ketika orang tuanya sudah wafat. Ketika orang tuanya masih hidup, ya, tentu saja mereka akan menjadi qurratul a'yun, penyejuk pandangan bagi kedua orang tuanya. Dengan kesolehan mereka, ya, dengan bakti mereka, itu menjadi penyejuk pandangan. Kalau disuruh, ya, langsung tidak menentang, tidak berkata kasar kepada kedua orang tua, dan seterusnya dari perbuatan baik kepada kedua orang tua. Adapun ketika mereka orang tuanya sudah wafat, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, mereka senantiasa mendoakan orang tuanya dengan kebaikan, minta ampun kepada Allah untuk agar dosa-dosa orang tua kita diampuni, dan senantiasa berusaha untuk menyambung silaturahim kepada kerabat orang tua ketika mereka sudah wafat, dan seterusnya sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bisa baca dalam kesempatan kali ini yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma girtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma girtu ala Khadijah radhiyallahu anhuma." Aku tidak pernah cemburu kepada salah seorang wanita atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecemburuan yang besar kecuali pada Khadijah. Aku sangat cemburu pada Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat, ya. Wa ma ra'aituha qattun, walaupun aku nggak pernah melihat Khadijah. Karena Khadijah itu meninggal di tahun 10 kenabian. Ya, Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha di tahun ke-10 setelah beberapa saat, sebulan kalau nggak salah, setelah kematian Khadijah. Waktu itu Aisyah umurnya 6 tahun, masih kecil. Ya, masih kecil. Artinya Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ma ra'aituha qattun, aku nggak pernah melihat siapa? Khadijah. Walakin kana yuksiru zikroha, tapi Nabi SAW sering menyebutkan nama Khadijah. Wa rubbama zabaha syata summa yuqatti'uha a'dha'an summa yab'atsuha fi sadaiki Khadijah. Ya, terkadang Nabi SAW menyembelih seekor kambing, kemudian Nabi bagi-bagikan kepada teman-teman dekatnya Khadijah. Fa rubbama qultu lahu ka'an lam yakun fid dunya illa Khadijah. Bahkan kadang-kadang aku mengatakan kepada Nabi SAW, seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini kecuali Khadijah. Cemburu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW bersabda, innaha kanat wa kana li minha walad, muttafaqun alaihi. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, sungguhnya Khadijah itu dulu begini dan begitu. Dan dari Khadijah saya punya anak. Ya, jadi anak-anak Nabi SAW dari Khadijah itu ada 6. Yang pertama ada Qasim, kemudian ada Zainab, kemudian ada Ruqayyah, kemudian ada Ummu Kulsum, kemudian ada Fatimah, kemudian yang terakhir adalah Abdullah. Anak Nabi dari Khadijah 6. Yang pertama laki, yang terakhir laki. Tapi yang laki ini semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Tersisa anak Nabi 4 perempuan. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan ada Fatimah. Ya, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum wafat ketika Nabi masih hidup. Tersisa Fatimah. Ya, ketika Nabi SAW wafat, ya, Fatimah masih hidup. Ya, menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Punya anak namanya siapa? Hasan dan Husain. Ingat ya, Hasan Husain itu bukan kembar. Beda setahun. Hasan itu lahir pada tahun ke-3 Hijriyah, Husain pada tahun ke-4 Hijriyah. Jadi bukan kembar, bedanya setahun. Beda setahun. Nah, selang berapa bulan, ya, baru Fatimah radhiyallahu taala anha wafat. Jadi Nabi SAW sering memberikan hadiah untuk sahabatnya Khadijah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering menyebutkan nama Khadijah. Innaha kanat wa kanat, sungguhnya Khadijah dulu begini dan begitu. Innaha kana li minha walad, dari Khadijah lah aku memiliki anak. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 133 dan Imam Muslim nomor 2435. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa in kana la yadhbahu syata fayuhdi fi khalailiha minha ma yasauhun. Ya, Nabi SAW biasa menyembelih hewan kambing biasanya, kemudian diberikan hadiah kepada teman-teman dekat Khadijah. Nabi SAW juga mengatakan arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Berikan hadiah ini kepada sahabat-sahabat baik, sahabat-sahabat dekatnya Khadijah. Iya. Dari sini kita bisa ambil faidah, kita bisa ambil pelajaran. Tentu saja ada keutamaan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, yang mana beliau wanita yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wanita dewasa yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau, ya Khadijah, membantu dakwah Nabi dengan hartanya, bahkan dengan tenaganya, dengan pikirannya, senantiasa memberikan saran-saran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi SAW sangat mencintai Khadijah. Pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah minal khisali al-mahmudah fil mar'atis salihah antakuna wadudan waludan. Termasuk perangai yang baik, yang terpuji bagi seorang wanita yang salihah adalah wadud, yaitu seorang wanita yang penyayang, seorang wanita yang walud, yang banyak anaknya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita menikahi wanita-wanita yang al-walud, al-wadud. Iya, nikahilah, kata Nabi SAW, wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Iya. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga-bangga di hadapan para nabi yang lain dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Yang pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil, subutul ghirah. Iya, bolehnya cemburu, boleh. Ya, namanya wanita, apalagi misalnya seorang lelaki punya istri lebih dari satu, cemburu kepada madunya, itu biasa. Itu biasa. Cuma terkadang bagaimana kita memanage cemburu tersebut, jangan sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Aisyah cemburu kepada Khadijah, iya. Aisyah cemburu kepada Zainab, Aisyah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain, iya. Tapi Nabi SAW dan Aisyah mampu memanage dengan baik bagaimana caranya supaya jangan sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga, kasratu az-zikri tadulu ala kasratil mahabbah. Seringnya kita menyebutkan nama seseorang itu menunjukkan ya cintanya seseorang kepada orang yang sering disebutkan namanya tersebut. Ini faedah yang sangat besar yang bisa kita ambil dari pelajaran kita kali ini, yang kesimpulannya bahwasanya ya berbuat baik kepada kedua orang tua ketika mereka sudah wafat bisa dilakukan dengan cara salah satunya adalah berbuat baik kepada teman dekat orang tua kita yang soleh ataupun soleha, baik teman dekat bapak atau teman dekat ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita taufik untuk bisa senantiasa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah wafat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang diberikan taufik untuk senantiasa istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir wafat, akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.